Oke, lanjut untuk part 3-nya. Ini adalah menyusun laporan keuangan. Cukup 3 laporan keuangan saja yang wajib kalian kuasai, itu laporan laba rugi yang pertama kali kita buat, yang kedua ada laporan perubahan modal, lalu ada laporan neraca atau neraca. Nah, kita pertama laporan laba rugi dulu. Pertama tentu identitasnya, nama perusahaannya apa, laporannya apa, dan periode berakhirnya. Kebetulan ini periode berakhirnya adalah akhir tahun, yaitu 31 Desember 2020. Jadi yang pertama kita buat adalah sesuai tadi ya, nih, laba rugi, pendapatan, dan beban. Dan rumusnya pendapatan dikurangi beban. Maka pertama adalah beban terlebih dahulu. Pendapatan terlebih dahulu. Kita lihat pendapatan itu ada berapa? Sebentar. Oke. Pendapatan hanya ada pendapatan usaha. Nah, kalau tadi untuk membuat laba rugi dan neraca di kertas kerja, patokannya adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, sedangkan ini patokan kita membuat laporan keuangan adalah ya ini laba rugi untuk laba rugi, neraca untuk neraca. Oke. Nah, ini kita tutup. Yang neraca saldo setelah penyesuaian udah finish, nggak ada lagi urusan kita. Jadi close aja. Oke, kita lihat pendapatan ternyata hanya ada pendapatan usaha. Udah, tinggal kita pindahkan. Agak masuk ke dalam sedikit ya. Seperti ini. Nggak usah di bold. Pendapatan usaha. Berapa totalnya tadi? Totalnya ada 4.400.000. Nggak ngaruh lagi debit kredit, nggak ngaruh lagi di sini. Totalnya ada 4.400.000 rupiah. Oke. Oh, sebentar kita ubah ke mata uang dulu. Oke, itu untuk pendapatan usaha. Ada lagi pendapatan usaha, pendapatan yang lain ternyata tidak ada, hanya ada satu dan sisanya adalah beban. Maka yaudah kita pindahkan semua beban ini. Ada beban gaji sampai biaya atau beban penyusutan peralatan. Sini ya agak dijarak sedikit. Nah, di bold. Nah, ini sudah kita pindahkan beban apa yang pertama kali? Beban gaji. Oke. Ini Ibu pakai rumusnya biar cepat. Ini ada beban apa? Beban gaji, beban perlengkapan, beban sewa, beban iklan, dan biaya atau beban penyusutan peralatan. Oh, tapi tidak bisa ternyata. Ya udahlah. Beban perlengkapan ya. Beban perlengkapan, beban sewa, beban perlengkapan, beban sewa, agak ke dalam ya, agak menjorok seperti ini biar tahu bedanya. Kalau ini yang anunya. Lalu apa lagi? Beban penyusutan peralatan. Oke, ini kita pindahkan, ini agak ke sini dikit. Oke. Sekarang totalnya lagi. Angkanya berapa? Oke, ini pakai rumus saja. Tinggal kita pindahkan yang di sini. Oke, ada 5 tadi kan? Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yaudah kita jumlahkan. Yang mana di sini adalah total, karena bebannya ada lebih dari 1. Di sini naruhnya, tapi total bebannya bukan di sini, tapi di sini. Dia sejajar dengan total pendapatan usaha. Tinggal kita jumlahkan berapa total beban semuanya. Ada 2.600.000 rupiah. Dan ini sebagai pengurang. Kalau kalian ini buat dalam tanda kurung ya, kalau di laporan kalian, karena Ibu pakai Excel dia nggak bisa. Kalau pakai tanda kurung dia otomatis minus. Kalau kalian kan pakai di kertas tuh. Jadi buat 2.600.000 ini dalam tanda kurung karena dia mengurangi pendapatan. Yang kita lihat berapa total pendapatan dikurangi beban. Totalnya adalah 1.800.000. Maka karena ini pendapatan lebih besar daripada beban, maka dia adalah laba.
Berapa labanya? Labanya Rp1.800.000. Nah, ini untuk laporan laba rugi. Next, selanjutnya yang kedua adalah laporan perubahan modal. Yang pertama tentu kita buat adalah namanya modal awal. Mana modal awal? Kita cek di sini. Yang mana modal? Nah, ini modal tuan. Nah, ini yang disebut dengan modal awal. Berapa modal awalnya? Yaitu Rp6.300.000. Kita buat aja lengkap. Modal awal Tuan Hasan sebesar 6.300.000 rupiah. Oke. Lalu ada prive. Nah, ini maka prive itu masuknya di laporan perubahan modal. Privenya berapa? Privenya ada Rp100.000. Prive Tuan Hasan sebesar 100.000. Maka kalau kalian buatlah dalam tanda kurung. Ya, kalau di ibu tentu dia minus dia. Nah, lalu ingat, yang mempengaruhi modal adalah pendapatan dan beban. Ya kan? Sedangkan laporan laba rugi ini adalah pendapatan dan beban. Maka hasil akhir dari laporan laba rugi itu nanti akan mempengaruhi laporan perubahan modal. Apa yang mempengaruhi? Kalau hasil akhir dari laporan laba rugi laba, maka dia akan menambah modal. Kalau rugi akan mengurangi modal. Karena ini perusahaan CV Mandiri selalu dalam keadaan laba sebesar 1.800.000, maka dia akan menambah akan menambah modal awan Tuan Hasan. Maka tinggal dipindah di sini. Laba sebesar berapa labanya? Rp1.800.000. Makanya Ibu bilang ini akan mempengaruhi di sini. Maka nggak bisa nggak laporan perubahan modal duluan Ibu? Nggak bisa, karena kita nggak tahu berapa laba sama ruginya. Karena laba atau rugi akan mempengaruhi laporan perubahan modal. Nah, kita cek. Jadi berapa modal akhir Tuan Hasan? Tuan Hasan, kita cek di sini berapa. Kita jumlahkan semuanya. Modal akhir Tuan Hasan ada 8 juta rupiah. Inilah modal akhir Tuan Hasan. Nah, modal akhir ini nanti yang dipindahkan di laporan di laporan neraca. Jadi neraca ini bukan modal yang ini yang dipindahkan, ya, bukan modal yang ini yang dipindahkan, tapi modal akhir, ya ini yang dipindahkan nanti. Nah, makanya udah saling nyambung, jadi nggak bisa kalian suka-suka hati buat laporan, nggak bisa. Harus laporan laba rugi dulu, setelah laba rugi baru laporan perubahan modal, setelah itu baru laporan neraca. Ya, kita cek. Kita mulai yang neraca lagi. Neraca agak banyak soalnya. Kita kembali ke sini. Apa neraca? Neraca akunnya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Maka ini akan kita pindahkan. Ini kita pindahkan. Ya. Nah, yang pertama, neraca itu sebenarnya ada dua bentuk. Ada yang kalau kalian pernah mempelajari ada aktiva, ya kan? Di sini aktiva, lalu ada pasiva. Ada yang seperti itu kan? Di sini aktiva berarti dia hanya aset yang dibahas. Kalau pasiva liabilitas dan ekuitas yang akan dibahas. Maka ketika aktiva ditotalkan, pasiva ditotal, dia harus balance. Nah, cuman ibu lebih suka sistemnya ke bawah, ya saya lupa nama jenisnya apa. Cuman perusahaan biasanya lebih banyak menggunakan sistem yang ke bawah seperti ini, bukan yang aktiva di sebelah kiri, pasiva sebelah kanan ini nggak ada lagi. Nah, ini yang akan saya jelaskan ke kalian. Yang pertama adalah aset. Ya. Aset kan ada 3 jenis ya klasifikasinya. Kita buat satu-satu. Yang pertama ada aset lancar. Maka kalian harus hafal apa itu aset lancar. Kita buktikan nanti hari Senin ya. Hafal nggak kalian? Kalau bisa kalian hafal aset-aset ini klasifikasinya semua akun. Insya Allah UTS-nya nilainya A. Oke, kita cek aset lancar. Ada apa aja aset lancar di sini? Oke. Ada kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, peralatan, dan akumulasi penyusunan peralatan. Yang mana yang aset lancar? Ini aset lancar. Nah, kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan iklan dibayar di muka. Cek di buku modul Ibu. Oke, maka ini kita pindahkan. Apa yang pertama? Kas, piutang. Nah, kas,
sorry nggak ada kas, apalagi piutang. Setelah itu ada perlengkapan. Habis itu apa lagi tadi? Sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Sewa dibayar di muka, iklan, oh sorry agak masuk menjorok juga ya. Jadi ini yang ibu maksud menjorok itu agak dalam gitu loh daripada judul besarnya, jadi bacanya enak, ngerti. Oke, sekarang totalnya lagi, duitnya lagi kita pindahkan. Nah ini kita pindahkan ya, 3.400.000 sampai 800.000 rupiah. Ini ibu pakai ini aja biar sekarang langsung pindah. Oke, udah 3.400.000, piutangnya ada 300.000, perlengkapannya 300.000, sewa dibayar di muka 150, iklan dibayar di muka 400.000 rupiah. Maka ini hitung dulu berapa total aset lancar. Tinggal dihitung. Dia taruhnya di sini ya, agak. Di sini dia naruhnya. Jangan di sini total, tapi di sini. Oke, kita hitung berapa. Totalnya ada, total aset lancar ada 4.650.000 rupiah. Lalu ada namanya aset tetap atau aset tidak lancar. Ya, fix aset kalau bahasa Inggrisnya. Kita cek, ada nggak aset tetap di sini? Ternyata aset tetap hanya ada satu, peralatan. Nah, akumulasi penyusutan peralatan dia akan mengurangi peralatan. Karena peralatan yang mungkin awalnya harganya 5 juta karena umur ekonomisnya kan lama nih, tapi lama-lama kelamaan kan akan ada biaya perawatan lah, ada apalah. Nah, biaya yang dikeluarkan itulah disebut dengan penyusutan. Maka yang awalnya yang 5 juta itu nggak 5 juta lagi di akhir nanti. Nah, itulah disebut dengan biaya penyusutan atau akumulasi penyusutan peralatan kah, gedung kah, tanah dan lain-lain. Nah, kebetulan ini peralatan. Maka ini kita inilah cuman ada satu untuk aset tetap, yaitu peralatan. Dan ada akumulasinya. Akumulasi penyusutan peralatan. Nah. Oke, berapa? Peralatan itu ada 5 juta, akumulasi penyusutannya 1.500.000 rupiah. Udah di sini taruhnya dulu 5 juta. Nah, akumulasi penyusutan akan mengurangi apa yang dia susutkan. Kalau dia menyusutkan peralatan, maka akan mengurangi nilai peralatan. Kalau yang dia susutkan kendaraan, maka dia akan mengurangi kendaraan. Seperti itu. Dikurangi ya. Oke, maka total aset tetap adalah, tinggal kita jumlahkan berapa sisanya, berarti tinggal 3.500.000 untuk total aset tetap. Sekarang kan ada 3 ya klasifikasi aset. Yang satu lagi aset tidak berwujud. Nah, kebetulan di sini tidak ada aset tidak berwujud, maka udah nggak ada aset tidak berwujud, maka kita cari berapa total aset. Hasil akhir aset, total aset adalah ini dijumlahkan 4.650 ditambah dengan 3.500. Dapatlah totalnya, total aset adalah 8.150.000 rupiah. Ini baru total aset. Sekarang kita masuk ke liabilitas. Kita buktikan apakah sama 8.150 atau tidak. Kita pindahkan ke sini aja ya. Biar nanti enak membandingkannya. Nah, di sini aja. Nah, di sini. Oke, sekarang kita masuk ke liabilitas. Kita lihat ada utang apa aja.